Nah, sekarang bagaimana selisih mundur? Nah, selisih mundur ini dari nilai sebelumnya, teman-teman ya. Jadi dengan selisih mundur, kita ambil tabel pada fungsi tersebut ya. Jadi misalkan ini X-nya itu adalah 0,2, 0,3, 0,4 ya. Kemudian Y-nya atau fx-nya itu adalah 7, 9, 23 ya. Maka misalkan ini teman-teman ya. Maka untuk selisih mundur kita ambil misalkan ditanya 0,3 ya. Berapa turunan dari 0,3? Nah, maka kita ambil fungsi 9 ya dikurangi 7 dibagi dengan 0,1. Beda dengan tadi ya. Kalau tadi itu kalau maju dia setelahnya teman-teman ya. Tapi kalau mundur fungsi itu ya, misalkan ini 0,3 berarti dia 9, fx-nya ini 9 dikurangi 7 yang sebelumnya ini maksudnya ya, I-1 kemudian dibagi dengan 0,1. Berarti ini 2 dibagi 0,1 berarti 20. Nah, maka turunan dari 0,3 aksen, F aksen X pada X itu sama dengan 0,3 itu adalah 20 teman-teman ya. Nah, itu pada selisih mundur. Dan nanti dia menggunakan cara yang sama teman-teman. Errornya itu juga bisa diperoleh ya dengan deret Taylor tadi. Nah, oke. Kalau tadi pada deret selisih maju itu errornya adalah OH-nya itu adalah H F aksen X per 2 ya minus ya. Nah, kan tadi minus kita nilainya ya. Errornya juga dari latihan soal juga minus ya. Nah, kalau pada selisih mundur dia errornya plus teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman kalau tidak percaya bisa buktikan sendiri menggunakan deret Taylor tadi ya. Nah, dia plus kalau pada selisih mundur. Oke. Sekarang kita akan ke yang selisih tengahan teman-teman ya. Nah, selisih tengah ini berarti dia dari sini ya X plus delta X ya. Nah, ini adalah delta X, ini adalah delta X ya. Nah, maka dari fungsi ini fx tambah delta X min fx min delta X per 2 delta X ya. Nah, karena jarak dari tengah ya 2 delta X ini ya. Nah, atau kalau ada fungsi atau ada suatu tabel ya kalau dengan tengahan 2, misalkan ini 2,2, 2,1, 2,3, kemudian ini X, Y, Z misalkan ya. Nah, maka kita ingin mencari turunan dari 2,2 itu sama dengan setelahnya ya. Berarti Z dikurangi sebelumnya X per 2 kalikan 0,1. Nah, jadi fungsinya pada titik tersebut sendiri tidak dipakai teman-teman ya pada metode tengahan. Metode selisih tengah ini ya. Nah, ini ya kerennya metode numerik ya. Bentuk diferensial kita ubah ke dalam bentuk kali kurang pengurangan dan pembagian ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ngitung pakai deret Taylor, nanti dia ordenya adalah orde 2 teman-teman ya. Nah, orde 2 dan orde 2 itu sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa orde itu dilihat dari hanya teman-teman ya. Nah, hanya itu dia nanti ada 1, kemudian ada H kuadrat, H pangkat 4, dan H pangkat 8. Jadi kelipatan 2 teman-teman ya. Nah, dia nggak mungkin kemudian hanya itu ganjil ya, karena tadi kan dari rumus Taylor itu dibagi dengan H ya. Nah, jadi kalau H pangkat 3 dia akan dibagi dengan H kuadrat. Kalau H pangkat 4 dia nanti akan saling meniadakan teman-teman ya. Nah, jadi ini. Karena dia orde errornya lebih tinggi, maka dia lebih akurat teman-teman ya. Nah, jadi dibandingkan dengan dua pendekatan sebelumnya, metode selisih tengah itu menghasilkan error yang lebih rendah. Karena error ordenya tinggi teman-teman ya. Pangkat 2 ini ya errornya. Jadi konsep error dari diferensial itu semakin tinggi orde errornya, maka dia semakin akurat teman-teman ya. Nah, jadi error OH pangkat 8 itu jelas lebih akurat ya dibandingkan OH pangkat 4. Nah, oke.
Sampai sini ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan. Sebelum saya lanjutkan. Oke, tidak ada ya. Tidak ada, kita lanjutkan. Nah ini, dengan cara yang sama, misalkan kita dapat menghitung diferensial dengan dua cara, teman-teman ya, dengan metode selisih maju dan dengan metode selisih tengahan ya. Nah, kalau selisih maju, kita mendapatkan rata-rata errornya adalah minus 0,019265. Nah, tapi kalau dengan metode selisih tengahan, teman-teman ya, errornya itu bisa sangat kecil, teman-teman ya. Nah, ini dia sampai 0,0005431, teman-teman ya. Menjadi sangat kecil. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa buktikan, teman-teman ya. Nah, jadi kalau maju itu kan untuk mendapatkan ini harusnya ada nilainya ya ini ya. Nah, kalau untuk mendapatkan turunan yang ini, maka teman-teman mengurangi nilai ini ya, kotak ini dengan yang sebelah atasnya dibagi dengan delta X-nya. Nah, itu mendapatkan nilai turunan yang ini. Kalau pada selisih tengahan, teman-teman mendapatkan nilai turunan yang ini 2,079526 itu dengan mengurangkan ini ya, dikurangi yang dilihat itu fx-nya ya. Dengan mengurangi betul ya, dengan mengurangi ini dikurangi 0,02 dibagi dengan 2 kalikan 0,01. Nah, jadi nanti teman-teman dapat ini. Nah, itu tengahan. Yang ini itu 0,08 dikurangi ini dibagi dengan 0,02 dan seterusnya. Nah, nanti kalau teman-teman hitung, kata-katanya itu jauh lebih kecil, teman-teman ya. Nah, oke. Jadi mana kemudian yang hendaknya kita pilih? Tergantung, yang pertama ada tergantung soalnya, teman-teman ya. Apakah soalnya kemudian diminta menggunakan metode selisih maju atau menggunakan metode selisih tengahan atau metode selisih mundur ya. Itu. Kemudian yang kedua, jika yang ditanya adalah yang errornya paling kecil, tentu kita harus memilih yang metode selisih tengah, teman-teman ya. Nah, oke, begitu teman-teman ya. Mana yang hendak kita pilih itu tergantung soal, soalnya menginginkan seperti apa begitu.